Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Stephen Amstrino, masih di mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Jadi kita sudah sampai di tahap akhir dari siklus akuntansi ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di menyusun laporan keuangan. Kita akan mencoba menyusun 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan pada akhirnya menghasilkan neraca. Nah, sekali lagi buat teman-teman, karena di sini kita hanya menyusun laporan keuangan. Jadi untuk siklus dari awalnya silahkan tonton video aku dari akun 1. Di situ kita akan runtut mulai dari analisis, jurnal, neraca saldo, worksheet, sampai akhirnya ke sini. Nah, jadi nanti di penyusunan ini kita angka-angkanya udah dapet dari transaksi-transaksi sebelumnya. Buat yang masih ketinggalan, silahkan tonton video aku agar bisa runtut ya teman-teman, bisa lebih jelas lagi alurnya itu seperti apa hingga akhirnya kita sampai ke video ini, yaitu menyusun laporan keuangan. Jadi kerangka materi di sini kita akan menyusun income statement atau laporan laba rugi, kemudian statement of change in equity atau perubahan ekuitas, lalu statement of financial position atau neraca. Nah, untuk penjelasannya kita akan menggunakan Excel agar lebih mudah ya teman-teman ya. Sudah aku buatkan formatnya, kita akan langsung ke Excel. Oke, kita di Excel. Ini adalah worksheet yang di video sebelumnya ya, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi berdasarkan worksheet kemarin, kita akan mencoba menyusun income statement, kemudian perubahan ekuitas, dan juga neraca. Untuk memudahkan, kita hide dulu yang 3 kolom awal ya. Nah, jadi kita akan menggunakan 3 kolom ini nih teman-teman. Yang pertama kita akan mengonversi worksheet bagian income statement ini ke sini. Nah, jadi kita tinggal memindahkan aja nih teman-teman. Akunnya apa, kemudian saldonya berapa, tinggal kita pindahin dari worksheet ke laporan, ke format laporannya. Oke, jadi kita tulis ya, bareng-bareng ya. Jadi pendapatan jasa kita ada di debit sebesar atau nggak usah debit kredit ya di sini ya. Di laporan keuangan langsung kita masukkan saja saldonya. Pendapatan jasa adalah 20.000 nih ya teman-teman ya. 20.000. Oke, kemudian untuk pendapatan sewa adalah 12.000. Jadi total pendapatan kita adalah, kita tambahkan saja, yaitu 32.000. Oke, sesuai ya sama ini ya. Nah, ini sesuai. Kemudian beban gaji ada 7016,67. Oh, 7016,67. Lalu mendapat beban sewa 2970, lalu 4,17, lalu 1600, 2000, 2520, 1200. Nah, lalu ada pendapatan lain-lain, yaitu bunga sebesar 3. Nah, ini kita jumlahkan juga ya. Ya, 17.310,84 hasilnya sama. Lalu ini hasilnya 3. Nah, di sini bisa kita analisis nih teman-teman. Kalau ini sama dengan ini, maka pemindahan kita ke format sudah berhasil. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Jika sudah benar, maka pemindahan kita pun berhasil juga. Lalu pendapatan lain-lain kita masukkan sini. Nah, untuk pendapatan dan beban itu merupakan,
Itu yang biasa ya, revenue dan expenses itu merupakan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Perusahaan itu bekerja di bidang apa? Di sini dimisalkan bekerja di bidang jasa ya. Jadi pendapatan jasa ya pasti akan mereka terima sepanjang mereka beroperasi gitu ya. Dan sewa bisa jadi dia jasa menyewakan gedung juga itu bisa. Nah, tapi untuk yang beban juga, beban gaji biasa sehari-hari akan ada beban gaji, kemudian beban yang disebutkan itu merupakan beban rutin dari perusahaan, sehingga dia dimasukkan ke expenses. Nah, lalu ada pendapatan dan beban yang lain-lain, yaitu other income and expense itu merupakan pendapatan atau beban yang bukan berasal dari aktivitas operasi perusahaan sehari-hari, misalnya bunga. Nah, bunga itu kan nggak setiap tahun perusahaan itu meminjam kan, meminjam uang dari bank atau dari peminjam yang lainnya. Nah, nggak mesti setiap tahun, makanya dia dimasukkan ke other income and expense. Jadi gitu ya, bedainnya ya. Revenue dan expense merupakan operasional perusahaan, sedangkan other income and expense bukan merupakan kegiatan operasional perusahaan. Nah, setelah itu kita jumlahkan net income-nya. Net income-nya adalah pendapatan dikurangi dengan beban, kemudian ditambah atau dikurangi tergantung. Kalau dia masih pendapatan maka kita tambah, kalau dia ada beban maka kita kurangi. Maka hasilnya adalah 14.692,16. Ya, sama ya teman-teman. Ini ada 14.689,16. Maka hasilnya akan sama di sini. Nah, jelas ya teman-teman, untuk ini sebenarnya hanya memindahkan saja dari worksheet ke laporan, ke format laporan. Oke, lalu dari sini kita akan selanjutnya menyusun laporan perubahan ekuitas. Ya, masih sama, kita tinggal pindahkan aja. Karena di sini tidak diketahui saldo ekuitas awal pada 1 Januari itu berapa, maka kita asumsikan aja ini 0 ya teman-teman ya. Ya, kita asumsikan 0. Kemudian penambahan modal pada tahun ini tuh ada berapa? Penambahannya adalah 4.000 ini. Ya, 4.000. Sehingga kita masukkan 4.000. Nah, lalu pendapatan di tahun ini atau net income hasilnya dari sini nih, teman-teman, ya. Hasilnya dari sini akan kita masukkan ke sini. Gitu. Jadi hasilnya adalah 14.692,16. Ya, 14.692. Oh, ini kurang koma ya. Kita tambahkan komanya. Ya. Nah, lalu ada penarikan atau prive atau withdrawal sebesar 1.000. Kita masukkan juga. Di sini kurang ya, minus 1.000 karena dia penarikan. Ya, maka totalnya adalah setoran modal ditambah net income lalu dikurangi dengan ini. Maka hasilnya 17.692 kurang koma juga ya, ini masihan ya. Nah, hasilnya 17.692,16. Jadi endingnya ekuitas terakhir kita adalah awal ditambah dengan akhir. Hasilnya 17.692,16. Ya, jadi ekuitas akhir kita adalah 17.692,16. Nah, ini kalau di awal ada diketahui ya di soal, misalnya ada saldo-saldo tuh, saldo ekuitas awal misalkan 1.000. Nah, kalau misalnya 1.000 ya berarti ekuitas akhir kita ada 18.000. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir kita menyusun balance sheet. Oke, kita menyusun neraca. Masih sama, ini kita masukkan akun-akunnya. Yang pertama ada kas ya, lalu ada piutang usaha, lalu ada perlengkapan, lalu ada asuransi, dibayar,
di muka, lalu tanah. Ini tinggal kita salin aja semuanya, teman-teman. Nah, untuk aset, oh itu ada tambahan ya, piutang bunga. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja. Kasnya kita senilai 10.000 ya. Lalu piutangnya 5.000. Lalu perlengkapannya 3.000. Lalu asuransi dibayar di muka 1980. Tanahnya 7.000. Lalu peralatannya 1.000. Nah, akumulasi depresiasi bernilai negatif karena dia ada di kredit 204,17. Lalu piutang ada 3. Nah, jika ditotal maka hasilnya adalah nah, total aset kita adalah 2778,83. Lalu kita masukkan liabilitas kita. Liabilitas tadi ada utang usaha. Lalu ada utang gaji. Lalu ada pendapatan dibayar di muka. Berapa kita masukkan? 900. 8016, 67, lalu 1170. Oke, lalu ekuitas kita adalah Mr. Stephen modal. Nah, sesuai penjelasan di video sebelumnya, jadi modal ini akan kita masukkan ke dalam neraca ya akhirnya ya. Nah, berhubung price-nya sudah kita hilangkan di laporan perubahan ekuitas, maka modalnya yang kita masukkan adalah ending-nya ini, ya ekuitas akhirnya, yaitu 17.692,16. Nah, kita masukkan angka ekuitas akhir. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, lalu kita jumlahkan. Dan ini kita jumlahkan. Dan di sini kita jumlahkan juga. Dan hasilnya harus balance ya, teman-teman ya. Ya, 27778,83. Ya, maka jika sudah balance kayak gini, maka perhitungan kita benar. Aset kita sejumlah 27778,83, begitu juga liabilitas dan ekuitas 27778,83. Maka persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas sudah terpenuhi di sini. Nah, gitu ya teman-teman untuk penyusunan tentang laporan keuangan. Sangat simpel, sangat mudah. Hanya tinggal kita pindahkan aja dari worksheet ke balance sheet. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi semoga lancar nanti saat mengerjakan soal. Semoga bisa dan semoga paham. Nah, jadi gitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk lebih lengkapnya silahkan tonton dari akun 1 sampai dengan di video nomor 9 ini. Agar paham alurnya gimana, siklusnya gimana dari 1 sampai dengan laporan keuangan. Jadi teman-teman nanti saat menemukan soal sudah tahu nih alurnya itu gimana. Kita harus analisis transaksi dulu, menjurnal dulu, posting ke buku besar. Setelah itu kita posting ke neraca saldo, akhirnya worksheet, dan akhirnya adalah laporan keuangan sebagai produk dari akuntansi itu. Nah, sekian dulu video dari aku. Seperti biasa, kita ada pantun untuk menutup ya. Mari hitung perubahan equity. Jangan lupakan debit dan kredit.
Tumbuhkan dulu niat dalam hati, maka belajar tidak akan sulit. Jangan lupa follow Instagram aku, like video ini, dan subscribe, dan share apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.